Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Legenda Pembelajaran. Di channel Legenda Pembelajaran kita akan belajar tutorial komputer dan info pendidikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya sini di classwork ini kita bisa menambahkan tugas ya. Kita bisa menambahkan tugas. Kita ada tombol create di sini, bisa diklik. Nah, di sini ada sub bagiannya juga, ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, reuse post, dan ada topik. Nah, material yang tadi kita kirim lewat stream ini bisa juga dikirim melalui material ini ya. Jadi tugas mempelajari materi pelajaran jadi bisa dikirim lewat classwork ini. Kemudian berikutnya kita akan coba misalnya menggunakan quiz assignment ini ya. Kemudian selanjutnya ada pilihan di sini beberapa kotak ya, bilah yang harus diisi di sini. Pertama ada title misalnya. Ya, misal seperti ini. Untuk titelnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di instruction sini, ini sifatnya opsional, jadi tidak wajib diisi. Boleh dikosongkan. Tapi kalaupun diisi, ini lebih memperjelas tugas yang diberikan kepada peserta didik kita. Misalnya saya tambahkan instructionnya di sini. Oke, seperti ini misalnya instructionnya. Kemudian di sini masih tertulis blank quiz. Ini bisa kita klik ya, kita klik. Oke, kita nanti akan diarahkan ke Google Form ya. Google Form sini sudah tinggal digunakan. Ini formatnya adalah quiz. Kalau kita lihat di setting, ini sudah menjadi sebuah quiz, jadi sudah tersetting sebagai quiz. Jadi kita tinggal masukkan pertanyaan-pertanyaan. Ini kita ganti dulu judulnya, ini kita ganti dulu, misalnya ya. Biasanya judul yang ada di sini nanti akan otomatis akan menjadi judul juga di sini. Tapi bisa kita ganti juga judul yang ada di bilah formnya ini menjadi judul yang berbeda ya. Misalnya tes pemahaman ya, misal seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di form description ini boleh dikosongkan, boleh juga diisi. Jadi tidak harus diisi. Kalau diisi bisa memperjelas pemahaman siswa sebelum mengerjakan. Jadi silakan bisa diisi. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan judul di sini. Nah, pertanyaan pertama ya. Ya, setelah menentukan pilihan jawaban, ini karena multiple choice ya, multiple choice. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya, dan multiple choice, check boxes, drop down, dan seterusnya.
Nah, bagaimana cara membuat form untuk kuis ini bisa dipelajari pada materi atau tutorial yang lain di channel agenda pembelajaran ini. Silahkan dicari, ada materi khusus tentang cara membuat kuis di Google Form. Oke, kita lanjut saja. Ini untuk menentukan pilihan jawabannya sekarang. Ini kunci jawabannya. Kemudian berapa poinnya? Misalnya kita tetapkan poinnya adalah 10 misal. Ya. Ini bisa disesuaikan dengan jumlah soal yang dibuat. Jika misal soalnya adalah 25, misalnya 25 soal, maka setiap skor, setiap nomor misalnya bisa diberi skor yang sama, yaitu 4 misalnya, rata 4. Atau misalnya mau dibedakan, ada soal dengan kategori sulit bisa diberikan skor 5 atau 7 atau 8. Itu silakan saja. Sangat disarankan jika total poinnya itu 100 di sini. Nah, untuk memudahkan saja nanti kita melihat progres dari anak-anak, ya, dari peserta didik kita. Kemudian kita klik tombol done. Ya, ini soal pertama sudah, poinnya 10. Selanjutnya kita buat soal kedua, kita klik tombol add question. Ya, di sini kita sudah punya total poin 100. Jadi di sini ada 5 soal, ya, 5 butir soal dengan masing-masing soal itu poinnya adalah 20. Jadi total poin 100. Kemudian di sini jika kita mewajibkan semua siswa untuk menjawab setiap soal, kita bisa aktifkan tombol required di sini. Ya, aktifkan tombol required. Baik, jadi kita sudah aktifkan. Selanjutnya kita bisa klik tombol publish. Ini sudah terpublish. Selanjutnya kita kembali ke Classwork. Ya, kembali ke Google Classroom di Classwork ini. Nah, kemudian kita bisa klik tombol assign di sini. Jadi kita tadi tes dulu ya. Ini tes dulu blank quiz ini apakah sudah berisi. Iya, ini sudah ada isinya. Jadi walaupun tulisannya di sini masih blank quiz, tapi sebetulnya kita sudah rubah di sini judulnya. Tidak lagi blank quiz, tapi sudah berubah. Baik, selanjutnya kita akan aktifkan tugas ini. Cara mengaktifkannya itu dengan mengklik tombol assign. Ya, di sini ada tombol assign. Selain itu bisa kita jadwalkan juga kapan kita jadwalkan tugas ini berlakunya. Bisa juga di save sebagai draft jika memang tidak bisa kita selesaikan pada saat ini misalnya, atau bisa dibatalkan, ya, bisa dibatalkan. Oke, sekarang kita langsung assign saja, klik tombol assign. Oh ya, maaf, di sini sebelum kita klik tombol assign, pastikan bahwa kita sudah memilih kelas yang sesuai. Misalnya di sini ada kelas belajar bersama. Jadi sudah sesuai. Jika tidak, bisa dipilih lagi di sini. Ya, pilih di kelas apa kita ingin memberi tugas ini. Ya, ini sudah sesuai. Kemudian siapa yang diberi tugas? Di sini all students. Jadi kita klik tombol assign.
Nah, kalau sudah kita assign, kita bisa lihat lagi di sini. Kita bisa edit ya. Kita bisa edit. Ya. Misalnya ada yang terlupa, kita lupa untuk menentukan due date-nya. Jadi batas waktunya kapan. Tugas ini berlaku selama berapa lama? Misalnya due date-nya adalah kita tetapkan misalnya selama seminggu, misalnya hari ini tanggal 10, saya tetapkan berlaku sampai tanggal 16 ya, 16 Agustus. Pastinya berlaku sampai tanggal 16 Agustus jam 00 seperti itu ya. Kemudian kita centang di sini close submissions after due date. Jadi tutup, tidak bisa diakses lagi. Kuis tidak bisa diakses lagi setelah tanggal 16 Agustus ini. Kemudian topiknya. Kalau kita ingin mengklasifikasi tugas ini menjadi beberapa topik, kita bisa mengklik di tombol create topic. Oke, sementara kita biarkan tanpa topik dulu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menambahkan rubrik ya. Jadi rubrik penilaian di sini juga ditambahkan ya. Ada pilihan create rubrik, reuse rubrik di sini, kemudian import from sheets. Nah, oke, sementara kita tidak menggunakan rubrik ini. Jika soalnya dalam bentuk essay, kita juga bisa mengklik tombol cek plagiarism di sini ya. Oke, karena ini pilihan ganda, jadi tidak kita cek di sini, tidak kita centang, kita biarkan saja. Sudah kita edit, kemudian kita klik tombol save. Nah, baik. Ya, kemudian bagaimana untuk hasilnya? Jadi hasilnya nanti akan terlihat apabila siswa sudah mengerjakan ya. Di sini ada tab grades, nilai. Nah, jadi di sini nanti akan kelihatan siapa yang sudah mengerjakan. Ini untuk nama, sort by last name. Ya, disortir berdasarkan nama belakang di sini. Kita bisa tetapkan di sini, disortir berdasarkan nama depannya. Misalnya. Ini rata-ratanya. Nanti akan kelihatan di sini, misalnya siswa A akan mendapatkan poin sejumlah 80 atau 60 dan seterusnya. Akan kelihatan di sini, ya. Berapa poin dari 100. Nah, seperti itu cara menentukan, cara mengelola kelas di kelas virtual ini, baik stream, classwork, dan juga melihat nilainya seperti apa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Agenda Pembelajaran. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar bersama, dan semoga konten-konten kami bermanfaat bagi banyak orang, khususnya rekan-rekan guru. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.